Iya, gue lagi di fase males baca dan lebih banyak nonton. Kalau kamu udah nonton video April Wrap Up yang ini, di situ tuh gue cuma bahas 4 judul, 2 buku non-fiksi yang notabene tipis-tipis, dan juga 2 komik. Dari situ aja kelihatan ya kalau gue tuh lagi nggak banyak baca buku. Penyebabnya? Tentu saja, tontonan. Jadi belakangan ini tuh minat gue lagi bergeser ke journaling dan juga stationery. Sebenarnya bukan bergeser sih, karena dulu gue sempet into journaling banget. Gue bikin video-video bullet journal setup di channel ini, tapi kemudian sempet vakum, gak bikin lagi. Barulah kemarin, lupa triggernya apa ya, tapi kemudian minat terhadap journaling itu tuh bangkit lagi. Makanya gue rajin nontonin video-video journal with me atau plan with me di YouTube. Salah satu channel yang rajin gue tontonin itu adalah The Coffee Monster Co. Padahal video dia tuh panjang-panjang gitu ya, dan isinya cuma dialog monoton. Tapi gue seneng gitu, betah nontoninnya, karena salah satu faktornya adalah cara dia nge-setup plannernya yang terlihat estetik. Dan dari situ gue jadi terinspirasi buat nyontek juga gitu, buat meniru apa yang dia lakukan dengan cara nempelin beberapa stiker di planner gue yang sesuai dengan kegiatan pada hari itu. Efek dominonya adalah gue sekarang jadi kerajingan ngumpulin stiker. Kalau kamu pengen gue bikin video yang ngasih lihat koleksi stiker sampai saat ini, bisa kasih tahu ya di kolom komen. Nanti coba akan gue pertimbangkan untuk bikin videonya. Kalau tadi video Plan With Me, gue juga lagi kerajingan nontonin video-video stationery haul. Salah satu channel yang sering gue tontonin itu namanya Cream Soda. YouTubernya tuh orang Jepang, ngomongnya pakai bahasa Jepang, tapi kalau nyalain subtitle bahasa Inggris, lumayan lah ngebantu memahami apa yang dia omongin. Jadi dia tuh suka ngasih lihat belanjaan stationery-nya sambil ngasih contoh cara penggunaan barang-barang tersebut. Beberapa contoh yang dia kasih tuh udah sempet gue terapin sendiri gitu ya, gue contek, dan tentu saja pakai stationery yang tersedia di Indonesia. Kemudian satu lagi ada nama channelnya tuh Techo Time. Kalau yang ini youtubernya tuh udah dewasa, jadi vibe-nya tuh lebih kalem. Yang gue suka, dia tuh beberapa videonya ngasih lihat cara bikin doodle yang simple banget, bahkan saking simpelnya tuh justru malah jadi kreatif karena dia kepikiran aja gitu menggambar bentuk-bentuk sederhana seperti itu yang pada akhirnya tampak menarik. Beberapa contoh doodle-nya juga udah sempet gue contek dan gue gambar di jurnal sendiri. Selain nontonin YouTube, gue juga lagi ngikutin beberapa series di Netflix. Yang pertama tuh ada series drama misteri Mandarin. Sebenarnya lebih dominan dramanya sih, tapi dari episode 1 tuh misterinya udah dapet. Jadi ceritanya tentang satu tokoh bernama Feike yang tiba-tiba meninggal. Kemudian dia ngundang 5 orang ke vilanya dia untuk dibacain surat wasiat. Tapi sebelum itu, kelima orang itu harus nyeritain pengalaman mereka dengan Feike, barulah mereka bisa dapet dalam tanda kutip jatah warisan. Nah, cerita dari salah satu dari kelima orang itu aja tuh udah seru dan menarik. Jadi ketahuan kalau si Feike ini nge-scamming tokoh tersebut sampai rugi ratusan juta yuan. Makanya dari situ tuh gue udah langsung bener-bener tertarik dan tersedot ke dalam cerita ini karena penasaran bentuk penipuan apa lagi yang dilakukan oleh si Feike dan berapa gitu nominalnya. Dikit lagi selesai, kalau nggak salah kan total ada 8 ya, gue udah nyampe episode 6, nanti kalau udah selesai mungkin gue akan bikin video review terpisah. Satu lagi ini adalah series yang kayaknya banyak direkomendasiin orang-orang ya, judulnya adalah Three Body Problem, yang mana diangkat dari novel sci-fi berjudul Trisurya yang ditulis oleh Cixin Liu. Udah ada tuh versi terjemahannya ya, novel tersebut. Gue baru nonton episode pertamanya dan iya emang seru. Jadi dibuka dengan kematian misterius berbagai ilmuwan di seluruh dunia yang sedang meneliti satu proyek gitu ya. Gue lupa proyeknya apa. Pokoknya karena mereka meneliti hal tersebut, akhirnya mereka tuh satu persatu mati secara misterius. Nanti kita akan ngikutin ceritanya dari pertama ada detektif kepolisian di sini yang coba mencari tahu keanehan apa sih yang terjadi. Kemudian satu lagi dari sekelompok mahasiswi lulusan Universitas Cambridge ya kalau nggak salah, yang mereka tuh kelima-limanya ngambil jurusan yang sama, kalau nggak salah jurusan fisika gitu, pokoknya science ya, jurusan science. Udah gitu timelinenya juga terbagi jadi 2 antara masa lalu sama masa sekarang. Masa lalunya tuh di sekitar tahun 1960-an dan masa sekarangnya di tahun 2024. Di masa lalu itu ada seorang tokoh perempuan yang pinter banget, jago sains, jago fisika, dan gua rasa sih dia ini yang akan jadi jawaban dari
keanehan-keanehan yang terjadi di masa sekarang tersebut. Belum selesai, gue tamatin dulu. Tapi dari kamu ada nggak yang nonton Three Body Problem juga? Apakah sudah tamat? Apakah bener segitu serunya, segitu hype-nya? Bisa sharing pengalamannya di kolom komen ya. Tapi gue nggak sepenuhnya berhenti baca. Saat ini juga sedang membaca satu judul, yaitu ini dia, The Death Returns-nya Akio Shirikako. Dan ini nanti akan gue bahas di sebuah reading vlog di mana gue membaca beberapa judul-judul Japanese thriller. Tungguin ya. Ini gue udah baca sampai halaman 150-an gitu. Terus yang menarik adalah seingat gue tokoh-tokoh utama di novel-novelnya Akio Shirikako kan rata-rata perempuan ya, dan kayaknya baru ini yang mana tokoh utamanya itu adalah seorang laki-laki gitu. Terus ada sedikit unsur paranormal karena si tokohnya ini terbangun di tubuh yang berbeda. Ini gak spoiler karena memang dari awal tuh itulah blurbnya gitu, itu premis ceritanya gitu ya. Makanya gue penasaran kejutannya akan seperti apa nanti di akhir. Nanti bakal gue bahas ya di video reading vlog yang itu, yang semoga tayang minggu depan. Gimana dengan kamu? Lagi males baca juga? Lagi ngikutin series apa? Bisa share rekomendasinya di kolom komen bawah, siapa tahu bisa gue masukin ke watchlist ya. Terus sambil nunggu video reading vlog yang bakal tayang minggu depan, bisa nonton reading vlog sebelumnya, ada di sini dan juga di sini. Kita ketemu di videonya ya.